Semangat lagi. Bertemu kembali dengan saya Obi dalam acara podcast On The Road. Saat ini kita bersama salah satu penggiat seni yang ada di Kartosuro yang sudah sangat terkenal sekali. Beliau adalah juga selain sebagai karyawan swasta, dia juga seorang relawan kemanusiaan yang tergabung dalam anggota Untung Suropati Reskutusi 9, dan dia juga adalah seorang pencipta lagu. Siapa dia? Inilah profilnya. Abbas, yang akrab disapa dengan Abbas Pitu Songo oleh rekan-rekannya, lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1968, di sela-sela kesibukan dan aktivitasnya sebagai karyawan swasta, seniman, kepala keluarga, menjadi ayah single parent, dan menjadi anggota relawan Rescue 79 Perkumpulan Pejuang Kartasura Untung Suropati. Sebagai seorang seniman, Pak Abbas masih sempat dan menyempatkan diri untuk berkarya menciptakan lagu. Pak Abbas juga dikenal oleh warga Kartasura sebagai pencipta lagu dan penyanyi lagu dangdut tembang Jawa. Sudah banyak karya lagu ciptaannya yang sudah diluncurkan, bahkan ada yang di-cover oleh Mbak Eni Sagita, yaitu tembang berjudul Relawannya Wiji, yang bercerita tentang perjuangan para relawan dalam pengabdiannya kepada kemanusiaan, tanpa lelah berkorban, waktu dan tenaga bahkan nyawa. Pandemi COVID-19, dan perjuangan para relawan menginspirasi Pak Abbas untuk mencipta lagu Relawannya Wiji. Dan atas cinta dan kecintaannya kepada Perkumpulan Pejuang Kartasura Rescue 79, dalam setiap hari ulang tahun Untung Suropati, Pak Abbas menciptakan lagu persembahan cinta untuk Untung Suropati. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada penggemar dan warga Solo Raya yang setia mengikuti dan menyukai lagu-lagunya, Pak Abbas meluncurkan album karya Abbas pada akhir tahun 2022 kemarin. Menawa bisa gawe lerem atimu, relawan Nuswantara Nyawiji. Assalamualaikum, saya Nisa Kita. Salam untuk pejuang Kartosuro Untung Suropati. Tetap semangat berjuang demi kemanusiaan. Tetap rendah hati dan setia NKRI. Pada saat ini kita sudah bersama dengan beliau Pak Abbas, yang mungkin akan kita akan gali informasi sejauh mana beliau Pak Abbas ini. Oke, selamat sore. Iya. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Obi, sehat. Oke. Untuk ini Pak, selama ini kan Pak Abbas di samping sebagai seorang relawan, karyawan swasta, dan penggiat seni, bagaimana untuk membagi waktunya Pak? Ya, kita harus pintar-pintar memanage waktu ya Mas, karena kalau untuk jadwal kerja, nah kita kan sudah punya jadwal sendiri, jam segini untuk hari ini, masuk pagi, masuk sore, masuk siang, kita udah arrange sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan di relawan, kita fleksibel aja. Seandainya kita ada waktu luang, ya kita nimbrung, kumpul-kumpul temen, kita bahas soal sosial, soal kemanusiaan, soal apa, atau mungkin ada, karena di relawan juga kan kita masuk di potensi SAR juga, mungkin ada bencana apa atau apa, kita selalu terpanggil untuk ke situ. Ya. Sangat menjiwai Pak, gitu Pak ya. Sangat menjiwai. Ya. Dari keluarga Pak, untuk pendapatnya atau kalau untuk keluarga, kebetulan saya anak udah besar ya Mas ya. Dan saya single parent, jadi saya sekarang bujangan lagi Mas. Jadi jadi gerakan saya tuh bebas, mau kemana aja gitu, bebas. Bergabung dalam Pak, Pejuang Kartasura Untung Suropati ya? Iya betul. Jadi dari pihak keluarga tidak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah, mereka sepanjang untuk kegiatan yang positif mereka sangat mendukung. Pada saat ini Pak, kesibukan apa Pak yang saat ini ditekuni atau? Ya itu Mas, rutinitas sehari-hari ya, bekerja seperti biasa, seperti karyawan yang teman-teman yang lain. Kalau ada waktu kita ngumpul-ngumpul di
komunitas relawan di Untung Suropati. Kalau ada misalnya ya begitulah, kita namanya kita memupuk jiwa sosial, kepedulian terhadap lingkungan, terhadap kemanusiaan, terhadap sesama. Ya, misalnya kalau ada kecelakaan apa, kita koordinasi sama teman-teman lewat HT atau lewat di grup, kita ada grup WA, kita panggil di situ. Di titik ini ada terjadi kecelakaan, nah mereka kita pakai fasilitas kita seperti ambulan dari Rescue 79 untuk Suropati segala merapat begitu. Kalau untuk hari kerja biasa aja kita sambil ngurus anak-anak, ngawasin anak-anak, namanya udah gede Mas. Pergaulan sekarang kan juga kalau nggak hati-hati bener takutnya salah jalan atau gimana gitu. Iya. Berat jadi orang tua memang nggih. Harus ada ya Pak ya, jadi teladan juga ya Pak ya. Insya Allah nggih. Sebagai karyawan swasta di mana Pak? Nggak boleh tahu Pak. Jadi salah satu perusahaan manufaktur di sini di daerah Kartosuro sini Mas. Nggih. Kembali ke masalah laptop ya. Kembali ke laptop. Masalah sampai menjiwainya Pak Abbas ini terhadap dunia relawan, sampai menciptakan lagu ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak lagunya? Iya waktu itu namanya kita komunitas besar ya Mas ya. Ya untuk memotivasi teman-teman di dalam bergiat sosial itu saya terpanggil gimana kalau biar mereka termotivasi, kita bikinkan semacam penyemangat gitu. Nah waktu itu saya bikin lagu Pejuang Kartosuro yang menceritakan tentang kerelaan kita terhadap rugi waktu, rugi tenaga, rugi apa demi untuk kemanusiaan. Nah di situ ladang kita nyari pahala begitu. Jadi bukan semata-mata hidup itu buat kita sendiri, kita juga harus ada empati terhadap yang lain juga begitu. Nah terus setelah itu ini ngomongin lagu lagi Mas, karena saya lagi on fire ini ngomongin lagu ini. Nah setelah itu terjadi waktu itu masa-masa pandemi corona Mas. Saya kan terlibat langsung itu di dalam penanganan corona untuk pencegahannya atau apa yang kita sesuai dengan protap yang ditentukan nama yang berwenang, seperti kalau dalam hal ini BPBD lah. Kita sesuai protap yang diatur, kita terlibat langsung lah. Dari situ kadang-kadang saya kalau satu hari satu malam gitu kita mengubur korban corona sampai 5-10. Ini dari komunitas kita, belum dari yang lain-lain. Saya perhatiin sekali dari situ, makanya saya buatlah lagu Relawannya Wiji itu yang menceritakan bagaimana dahsyatnya penderitaan corona, bagaimana bahu-membahu setiap kawan antar relawan saling mendukung mengatasi wabah corona, sampai akhirnya alhamdulillah ya berkat dari pemerintah juga yang sigap menangani penanganan corona ini udah lewat semua sekarang. Berarti lebih dari satu lagu Pak yang diciptakan untuk pejuang ini. Berapa lagu Pak yang diciptakan untuk relawan? Nah, itu biasanya kan kita kalau setiap tahun kita selalu ingat di relawan itu kan ada anniversary tiap tahun itu, tanggal berapa saya lupa. Nah itu saya berusaha supaya setiap ada event ulang tahun kita, anniversary kita harus muncul satu lagu. Tiap tahun muncul satu lagu ya. Harus ganti tema terus, tapi masih tetap di dunia sosial, di dunia budaya juga kita sudah mulai merambah ke situ. Di samping juga potensi besar untuk penanggulangan bencana juga begitu Mas. Gitu. Itu yang aneh ya Pak ya, masalah relawan. Yang relawan Pak, kalau boleh tahu bagaimana Pak ceritanya kok Pak Abbas bisa terjun ke dunia seni sebagai pencipta lagu, sebagai penyanyi, bagaimana ceritanya Pak? Ya itu memang dari kecil sekali udah seneng nyanyi itu, dibombong sama ya orang tua, sama bule-bule saya, sama ini suka ini kok. Saya di Solo waktu itu kalau namanya kumpul anak-anak muda yang udah dewasa itu gitaran, itu saya masih kecil, masih SMP udah ditarik, suruh nongkrong, ya tapi suruh pulang sama
Saya kan dulu dirawat sama mbah saya di apa diasuh sama bule Pak Alik saya itu. Suka dikebukin namanya, tapi nyolong-nyolong ya, walaupun suruh pulang dijewer, nanti Pak Alik pergi, bule pergi, keluar lagi namanya hobi nyanyi. Memang saya dari kecil seneng nyanyi dan saya seneng nulis juga. Waktu itu memang SMP lah rame-rame komik tuh saya kadang-kadang berimajinasi bikin tokoh apa saya tulis gitu. Terbiasa dari kecil, jadi sampai sekarang terbawa pengennya nulis terus. Iya. Kira-kira darah seni ini mengalir dari siapa? Dari kakek, nenek, atau dari siapa ini? Darah seninya Pak Abbas ini mengalir? Darah seninya nggak ada sih Mas, dari orang tua saya semua juga buruh-buruh tani biasa, buruh-buruh pabrik dulu. Orang tua nggak ada yang punya kesenangan nyanyi atau apa, nggak ada. Ya mungkin waktu itu mungkin mereka punya juga suka suaranya, kalau mau nyanyi mungkin bagus, cuman kondisinya waktu itu kan kondisi sulit, ngapain nyanyi, mendingan nyari makan mungkin gitu. Ya mungkin kalau dibilang darah mungkin ya gitu, tapi untuk keturunan dari penyair atau penyanyi saya nggak ada. Oke. Kan gini Pak, kan sebagai pencipta lagu ya, sebagai pencipta lagu kan berarti harus paham not balok biasanya, not balok dan alat musik yang dikuasai. Kalau Pak Abbas sendiri menguasai alat musik apa? Kalau saya memang nggak ada background sekolah musik atau apa, enggak, cuma ya natural aja. Ya? Iya natural. Saya sekolah sering main gitar apa. Oh berarti gitar ya dipakai? Pakai gitar aja lah nanti. Kalau proses pembuatan lagu itu kan saya konsep bikin si lirik sama lagunya, nah nanti ada teman kerjasama, ini kamu yang aransemen, nah nanti udah jadi aransemen langsung masuk recording gitu. Begitu aja prosesnya sih. Kalau untuk saya menguasai musik apa, waduh saya nggak bisa musik apa-apa, cuma gitar kayak ya natural kayak anak-anak seusia saya dulu, gitaran di pinggir jalan di mana itu aja Mas, enggak. Wah hebat loh Pak, hebat sekali loh itu, hebat sekali. Karena apa? Karena tidak semudah itu kita membuat. Ada orang yang bisa main gitar aja belum tentu imajinasinya bisa membuat lagu loh. Ya alhamdulillah, mungkin Tuhan kayaknya kasih karunia ke situ mungkin Mas. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ini pemirsa, Pak Abbas adalah autodidak untuk belajar musik sampai bisa menjadi pencipta lagu sangat luar biasa. Beliau inilah salah satu aset dari kota Kartosuro, beliau Pak Abbas. Nggih Pak, ngomong Pak, selama ini selama bergelut di dunia seni, prestasi apa yang pernah ditelurkan atau semacam apa karyanya apa aja yang sudah bisa diciptakan? Untuk kalau buat saya selalu merasa nggak pernah puas Mas, setiap lagu. Saya belum pernah ada yang saya anggap berprestasi. Cuman ada salah satu lagu yang waktu itu sempat di cover sama penyanyi yang udah trending juga, Mbak Eni Sagita waktu itu. Oh, Mbak Eni Sagita, ya. Ya itu dia lagu Relawannya Wiji itu. Mungkin beliau peduli juga dengan iya, peduli sama pandemi waktu itu. Beliau care mungkin ya. Beliau di sana jauh, saya di sini. Mungkin beliau juga aktivitasnya untuk kontribusinya untuk penanggulangan COVID besar juga mungkin. Nyatanya beliau mau mengcover lagu saya yang mungkin kalau dari komersil mungkin nggak bisa komersil ya Mas ya, karena yang komersil sekarang kan yang apa itu Mangku Kendil apa bangsa kayak gitu-gitu yang komersil. Lagu Relawan mungkin kurang begitu komersil, tapi ya panggilan jiwa mungkin beliau. Panggilan jiwa ya. Geng. Oke, ngomong-ngomong kita ini Pak, break sebentar Pak. Ini ada apa ini? Ada teh. Oke teman-teman, sebentar ya, kita break dulu untuk minum. Ini serabi juga Mas, serabi. Ini ngomong dari mana Pak ini Pak? Ini adik yang bikin, memang sengaja dia memang jual bikin serabi gini. Nanti bisa kita cek di dapur di depan. Oke. Ini serabi, namanya serabi apa? Serabi khas Solo. Memang kita kan awalnya dulu dari Solo, karena kita pindah ke Kartosuro, kita kasih nama serabi khas Solo masih tetap. Memang memang ini makanan peninggalan leluhur ya Mas, dari warisan dari itu. Makanan khas Solo ini. Pasti kan ada mereknya apa? Biar nanti yang ya gitu aja, serabi khas Solo gitu. Kalau di pasar-pasar serabi khas Solo Kartosuro ya? Ya, betul. Oke, kita coba Pak, kita coba dulu rasanya. Kita coba dulu rasanya. Sambil diminum gimana nggih? Iya. Enak. Lembut.
Lembut teksturnya. Enak. Ini Nggak terlalu manis. resepnya warisan. Enak. Enak nih. Lembut teksturnya, nggak terlalu manis. Dingin di perut. Khas nggih, khas. Serabi khas Solo, Mbak Wulan. Mbak Wulan Kartosuro. Oke, kembali lagi di podcast On The Road bersama saya Obi dan Pak Abbas untuk kesempatan kali ini. Oke, setelah break sebentar kita menikmati teh dan juga apa tadi Pak? Ini Serabi khas Solo. Serabi khas Solo Mbak Wulan Ngabean. Mbak Wulan Ngabean dari Kartosuro. Untuk para pemirsa yang ingin mencoba atau menikmati serabi khas Solo Kartosuro bisa pesan di bawah ini. Oke. Kembali Pak Abbas, kembali ke topik kita, pembicaraan kita nggih. Tadi setelah sekian lama dengan prestasi semacam itu Pak. Nggih. Kita amati kelihatannya Pak Abbas sudah mengeluarkan album baru Pak ya. Iya, betul Mas. Bisa diceritakan Pak? Awal tahun itu sengaja ya buat teman-teman semua yang mengikuti lagu-lagu saya di channel Yak TV itu sebagai ungkapan terima kasih saya karena sudah setia mengikuti karya-karya saya. Ya itulah saya semampu saya, sebisa saya persembahkan album 12 lagu. Persembahan cinta 12 lagu untuk iya, betul. Oke. Nggih. Iya. Nggih Pak. Harapan kedepannya Pak, gimana Pak harapan Pak Abbas? Untuk musik ya Mas? Iya, untuk musik. Ya. Ya harapan saya mudah-mudahan di Kartosuro ini ada yang trending seperti Jawa Timur. Masa kita yang yang kota klasifikasi B aja kalah sama yang C gitu ya Pak yang. Yang kayak kalau Jawa Timur kan kompak sekali itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan seniman khususnya yang saya tekuni bidang musik, seniman musik Kartosuro bisa saling mendukung, saling mensupport. Kita maju sama-sama. Kita maju walaupun meskipun tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah ya Pak ya. Iya. Meskipun ya, tanpa subsidi pemerintah kita tetap maju untuk berkembang dalam seni gitu Pak. Betul. Oke. Kalau mungkin ada rencana Pak, rencana dalam waktu dekat atau jangka panjang? Ya saya terus berkarya aja Mas, terus berkarya, terus memperbaiki karya, semakin ada eskalasi semakin bagus. Berkat dukungan teman-teman semua juga mungkin nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya lebih bagus lagi dan kita untuk wilayah Kartosuro khususnya Solo Raya pada umumnya bisa trending naik. Insya Allah mudah-mudahan kalau ketemu talent penyanyi nanti kita selalu cari talent penyanyi. Kalau saya udah tua mungkin nggak good looking, mungkin di lagu saya itu ada good looking gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa temukan vokal yang bagus, yang enak dilihat. Insya Allah mudah-mudahan rencana saya ke situ nanti Mas. Iya. Oke. Nah, kepada pemirsa, mungkin kepada penggemar atau mungkin kepada rekan-rekan Untung Suropati, kepada semua warga yang ada di Kartosuro, kita kata-kata penyemangatnya Pak. Biasanya orang kata-kata hari ini apa? Kan gitu. Sekarang kata-katanya Pak Abbas apa sekarang? Ya. Semacam harapan aja. Iya, oke. Untuk teman-teman semua yang di relawan, yang dimana selalu semangat. Jangan sampai lelah berbuat baik. Dunia kita udah tua, kita mau cari apa lagi kalau nggak nyari balancingnya dari dosa-dosa kita yang dulu ya Mas ya kita. Iya. Berbuat baiklah selalu pada sesama, pada alam semesta, pada lingkungan. Itu aja harapan saya Mas. Harapannya begitu. Terima kasih Pak Abbas atas waktunya. Pemirsa, mungkin karena keterbatasan waktu juga,
Terima kasih telah mengikuti acara ini. Untuk hari ini kita bersama dengan sosok yang sangat istimewa, yaitu beliau Pak Abbas, seorang penggiat seni yang ada di Kartosuro, aset terpendam dari Kartosuro, yang karyanya sampai di apa namanya, Di cover gitu. di cover sama Mbak Eni Ya, Sakita. mudah-mudahan penyanyi yang lain juga harus Dan di-cover. mungkin sampai ke penyanyi yang Harapan saya lainnya, begitu, ya harapannya alhamdulillah. demikian. Insya Allah. Mari kita apresiasi dengan baik, gitu. Dan terima kasih kepada semuanya, seperti kepada Untung Suropati Rizky 79, Pejuang Kartosuro, kepada rekan-rekanku semua yang ada di Pejuang Kartosuro, Untung Suropati Rizky 79, kepada Bapak Budi DM khususnya, sebentar lagi akan menyambut hari HUT anniversary yang keempat, Pak. Mungkin selamat menyambut untuk anniversary yang keempat. Kita meriahkan nanti kita tanam. Dan perlu diingat, untuk acara podcast ini akan ditayangkan di Kabar Joglo, Intermedia TV, Sindo News. Sindo Solo News, Panasan TV. Mungkin bisa di subscribe atau diikuti di channel-channel berikut ini. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Abbas atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Mas Boy. Untuk kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. Semangat pagi. Semangat pagi.